Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Leni Amelia. Kembali menyapa teman-teman semua. Kali ini saya tertarik membaca buku cerita legenda dari Kalimantan Barat dan ingin menceritakannya kembali. Ceritanya begini, teman. Dahulu kala hidup seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal dunia. Setiap hari ibu Darmi bekerja di ladang demi Darmi putri satu-satunya. Namun Darmi tak mau bantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya hitam seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan pulang sore hari sebab musim panen telah tiba. Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah masak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Ucap ibu Darmi. Darmi yang sedang menyeram pun terkejut. Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambutku bisa bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu jika mengantarkannya ke ladang, nanti kulitku bisa hitam. Aku kan habis luluran. Ucap Darmi. Ibu Darmi mendengar jawaban itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar dan hanya meminum air kendi yang dibawanya. Ibu Darmi pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anak hamba dari sifat malasnya. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya, ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang baru marah-marah. Ibu ini kemana aja sih? Masa nggak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian belum makan. Ibu Darmi menjawab dengan sabar. Darmi, ibu kan tadi sudah menyuruhmu masak. Mendengar jawaban itu, Darmi langsung meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi berkata, Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Tidak mau, Bu. Nanti kulitku hitam. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi ikutan kotor. Akhirnya, ibu pun pergi sendiri dengan membawa hasil ladangnya. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekat. Bu, bedaku habis, tolong belikan dong, Bu. Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Dengan membawa payung, Darmi pun ikut ibunya ke pasar dan memaksa ibunya berjalan di belakangnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang perempuan teman Darmi menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika mempunyai ibu yang jelek dan juga kotor segera menjawab, Oh, ini pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh.
Sedihnya sang ibu mendengar jawaban anaknya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, lagi-lagi ada yang bertanya, namun Darmi tetap tidak mengakuinya. "Bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku," ucap Darmi. Sungguh hati ibu semakin sedih mendengar jawaban anaknya itu, yang tidak mengakui dirinya sebagai ibunya. Sesampainya di pasar pun, Darmi tetap tidak mengakui ibunya. Sungguh, ibu semakin tak kuasa mendengar anaknya itu, yang menganggap dirinya sebagai pembantu. Ibu sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya. Maka ibu pun berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan anak hamba. Tolonglah hukum dia agar menjadi jera." Setelah berdoa, tiba-tiba, "Aduh, ibu, aku kenapa? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Darmi pun menangis dan merintih kesakitan. Tapi sayang, semua tak bisa kembali lagi. Darmi pun tetap menjadi batu. Darmi harus menanggung hukuman atas perbuatannya durhaka pada ibunya yang sudah merawat dan menjaga hingga besar. Begitu teman-teman ceritanya. Batu Darmi ini lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga saat ini, batu Darmi ini masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Kita harus bangga sama orang tua kita ya, berbakti dan berusaha terus untuk dapat membanggakannya. Menjadi kebanggaan orang tua. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.